Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Denny Kurniawan sebagai mentor kegiatan orientasi P3K. Yang saya hormati teman-teman satu angkatan kegiatan orientasi P3K angkatan 5. Perkenalkan, nama saya Harfitri Setiani dari SMP Negeri 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K 2024 angkatan ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mengenalkan tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, tugas dan fungsi P3K di lingkungan pemerintah Kota Magelang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui kinerja P3K yang berlandaskan nilai dasar ASN berkala. Untuk jadwal kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu secara daring dan tatap muka. Daring dilaksanakan dari hari Kamis 10 April, yaitu upacara pembukaan, kemudian tanggal 2 sampai dengan 5 Juli 2025 ada pemaparan materi via daring Zoom, kemudian ada kegiatan mentoring dari tanggal 7 sampai 11 Juni, kemudian seminar hari ini tanggal 12 Juni 2025 dan akan ditutup besok pada hari Jumat melalui daring, yaitu upacara penutupan. Selanjutnya adalah visi misi Kota Magelang, kemudian visi misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Kemudian di sini ada tujuan Dinas Pendidikan Kota Magelang, yaitu tujuan jangka menengah, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan penguatan kebudayaan. Dari visi misi Kota Magelang sendiri, kemudian visi misi OPD Dinas Pendidikan, saya berusaha mengintegrasikan dengan visi misi dari SMP Negeri 12 Magelang. Visi Kota Magelang yaitu kota perdagangan dan jasa yang harmonis, humanis, nyaman, dan berkelanjutan. Dengan misinya meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan. Adapun visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Magelang, terwujudnya pendidikan Magelang cemerlang, cerdas, maju, beriman, dan cemerlang. Dengan misi membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal. Ini kemudian diturunkan ke visi misi SMP Negeri 12 Magelang, yaitu visi terwujudnya insan bertakwa, berkarakter, berprestasi, berwawasan lingkungan dan global. Dengan misi mewujudkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Salah satunya adalah kegiatan Adiwiyata. Kegiatan Adiwiyata ini saya integrasikan ke dalam modul ajar. Seperti contohnya mapel yang saya ampu adalah bahasa Inggris. Ini saya integrasikan ke modul ajar teks prosedur atau prosedur teks dengan judul How to Plant Flowers. Cara menanam tanaman atau cara menanam bunga. Jadi anak-anak bisa mempelajari bagaimana cara menanam tanaman, bagaimana cara merawat, how to care plant or flowers. Ini bisa dihubungkan atau dimasukkan ke dalam Adiwiyata tersebut yang sudah menjadi program dari SMP Negeri 12. Kemudian ada core value berakhlak seorang ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Kemudian untuk RHK saya memilih satu, yaitu terlaksananya praktek pembelajaran melalui observasi, kelas yang kondusif untuk proses belajar tanpa disrupsi atau tanpa interupsi dari luar. Adapun tahapan dan kegiatannya adalah pra pembelajaran, membangun aturan dan ekspektasi kelas. Yang kedua, manajemen harian kelas. Yang ketiga, penguatan positif dan disiplin progresif. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan guru BK. Dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan diadakannya orientasi P3K ini diharapkan P3K 1 mampu melaksanakan tugas dan fungsi ASN, 2 mengetahui nilai dan etika instansi pemerintah kota, yang ketiga berkontribusi meningkatkan mutu pendidikan dengan menghadirkan pembelajaran yang bermakna, dan yang terakhir mengimplementasikan ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kiranya hasil pemaparan laporan orientasi P3K. Untuk sesi selanjutnya saya mempersilahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan satu saja. Monggo kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Monggo Bu Catur. Terima kasih Bu waktunya. Nama saya Bu Catur dari SPP 12. Dari ini saya mau bertanya dalam tahapan dan manajemen kelas harian, yaitu ada kegiatan mengelola tempat duduk dan tata ruang sesuai kebutuhan. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah kegiatan ini diterapkan di semua kelas saat pembelajaran atau hanya pada satu kelas yang itu menjadi kualitas saja atau semuanya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini ada manajemen kelas harian. Kelas harian ini tentu saja akan saya terapkan pada semua kelas di saat pembelajaran bahasa Inggris. Kalau di kelas yang saya kebetulan menjadi wali kelas, ini sudah saya terapkan dulu di awal semester. Anak-anak saya bebaskan selama 1 minggu, boleh memilih tempat duduk, boleh memilih rekan sebangku. Tujuannya adalah supaya anak-anak bisa mengenal teman-teman satu kelasnya. Kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris, ini setiap hari karena namanya manajemen kelas harian, ini saya lakukan secara insidental. Jadi tidak setiap pembelajaran bahasa Inggris misal di kelas 7A, 7B, nanti tempat duduknya berubah, tidak. Saya lakukan secara insidental. Ketika saya mengadakan misalnya pembelajaran, kemudian ada anak yang tidak fokus, mengganggu teman yang lain, otomatis itu anak saya ambil, kemudian saya pindahkan. Bahkan pernah saya pindahkan duduk di sebelah saya persis, supaya anak tersebut tidak mengganggu. Kemudian jika saya melihat misalnya anak sudah terkesan bosan, nanti untuk minggu depannya saya akan merubah suasana tempat duduk, bisa menjadi letter L atau menjadi. Jadi akan saya lakukan secara insidental kalau di kelas yang lainnya. Setiap pembelajaran. Terima kasih. Kemudian untuk sesi selanjutnya saya persilakan Bapak Denny Kurniawan untuk memberikan saran. Terima kasih Bu Titi untuk presentasinya. Kelihatannya nyambung dari yang tadi disiplin positif terus biasa. Di sini tadi ada poin yang saya baca ada disiplin progresif. Kita Bapak Ibu tahu nggak disiplin progresif? Progresif itu kan berarti ada ya progres, ada kemajuannya gitu. Jadi penanganannya masalah itu ada struktur berbaliki gitu. Sama Bapak Ibu ya. Kalau disiplin positif, disiplin progresif. Tadi saya bilang yang sebelumnya bahwa ada kolaborasi dengan orang tua, ternyata di Bu Fitri ada kolaborasi karena mungkin Bu Fitri dari SD dulu gitu. Lebih sering komunikasi dengan orang tua. Karena SD itu biasanya kalau antar anaknya itu orang tuanya nunggu sampai pulang. Mungkin gabut gitu. Komunikasi sama
gurunya, jadi gitu. Kemudian pelayanan intervensi secara khusus bersama guru BK. Memang di Bapak Ibu guru BK itu kan pada dasarnya tidak masuk kelas. Sebelum 12 masuk kelas bukan? Masuk ya. Pada dasarnya nggak masuk. Fungsinya apa? Ada fungsinya ini kolaborasi dengan guru yang lain. Misalnya kalau ini tadi membuat Adiwiyata itu integrasinya adalah di prosedur teks prosedur gitu. Nah, Bapak Ibu pernah nggak kolaborasi dengan guru IPA? Saya pernah kolaborasi dengan guru prakarya dan guru bahasa Inggris sama guru bahasa Indonesia. Pak, jadi saya bikin prakarya kan masak nih. Nah, kemudian teks prosedurnya itu digunakan pakai bahasa Indonesia, bahan sama bahasa Inggris. Cara memasak kan ada prosedurnya. Saya yang bagian IPA, timbangannya satu sendok itu berapa mili, volumenya air berapa, nyambung cuma. Dan itu diperlukan Bapak Ibu di kolaborasinya tersebut. Sudah saya pernah lakukan dan itu saya lakukan waktu COVID, waktu pembelajaran COVID. Karena memang kita nggak ada kerjaan di sekolah, ngopo, dan sudah saya laksanakan itu daripada kita ngapa-ngapain kita kerjakan ini anak-anak kasih tugas di rumah masukkan ke IG. Saya ngeceknya lewat IG dan sudah bisa semua. Jadi apapun Bapak Ibu, karena kita tenaga profesional, apapun yang terjadi ya kita caranya adaptif dengan adaptasi dengan lingkungan yang kita hadapi. Mau COVID mau enggak, pokoknya jalan aja terus. Pokoknya prinsipnya kayak kereta api, gitu. Telat tinggal, kadang tabrak. Kereta api kan gitu kan? Prinsipnya gitu nih ya tetap masih bisa gitu. Oke, nggak gas-gasan, gagal-galan. Nah kemudian Bapak Ibu dari mengadakan refleksi mingguan. Sebenarnya ini penting loh, refleksi mahasiswa itu. Siswa itu dikumpulkan dari omong-omongan dan diberitahu aja. Mungkin Bapak Ibu SMP sekolah sih kuliah itulah 11-12 dengan SMP 12 jadi 11-12 sama. Nah kemudian yang tadi inovasi dari Bu Fitri, anak-anak dia nih membuat denah. Saya dulu pernah melaksanakan tapi bukan dari saya, tapi anak-anak sendiri. Jadi anak-anak silakan kalau tempat duduknya nggak nyaman dibuat sendiri. Jadi setiap minggu dulu mengajukan ke saya, Pak besok mau dibuat. Setelah saya wakil balik kelasnya, Pak besok mau dibuat seperti itu, silakan. Toto dewi, tanggung jawab dewi, sim dewi. Wah, besoknya lagi Pak minggu depan seperti ini, ya. Toto dewi, tapi nanti dari beberapa guru ada yang masukkan ke saya. Nek modelnya nggak enak, berdiskusi ini nggak enak, mau lewat susah. Nek modelnya itu gini-gini ya. Kan nanti ada. Nah, disitulah refleksinya, Bapak. Nah, mungkin nanti bisa dipasang ke anak-anak. Nggak apa-apa. Yang kira-kira sekolah itu paling beli dia yang dikasih tanggung jawab. Coba mawon. Sekali-kali kita coba. Ini semua paling dididik di sekolah, naik kelas, kamu yang tanggung jawab. Pokoknya sampai kamu fitnah, kamu resik dan tidak kamu. Gak apa-apa Bu, kita coba aja. Nah itu kan istilahnya caper ya. Caper berarti tapi tidak pada tempatnya. Mungkin di rumah dia nggak mengatur kondisi yang ekonomi menengah ke bawah itu kan orang tuanya mungkin berangkat pagi pulang malam, ketemu anaknya itu cuma berapa menit, itu pagi nanti udah sekolah orang tuanya jadi nggak akan ketemu lagi. Mungkin bisa disampaikan seperti itu. Nah jangan lupa setelah sekian lama nanti diadakan refleksi kurang ngomong, kurang kiye, nggak apa-apa loh Pak Ibu. Jadi kita juga butuh direfleksi. Kira-kira ngajar saya itu kurang gimana tuh anak-anak? Gak apa-apa Bapak Ibu, tanya aja dijawab dengan jujur, nggak usah malu. Bapak Ibu kurang dia. Tapi nanti bahan refleksi kita, kalau nggak salah di PMM sudah ada refleksi. Nanti dibuka ya kalau Bapak Ibu guru ngisi refleksi kurangnya di mana, kompetensi apa yang kurang. Saya sudah ngisi itu. Kompetensi saya kurang ini, kurangnya. Pertanyaannya tuh menjurus ke arah kompetensi Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Fitri, terima kasih sekali. Alhamdulillah presentasinya sesuai dengan apa yang beliau mau. Tapi saya kembalikan Bu Fitri, mohon terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Demikianlah pemaparan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K tahun 2024 dari saya.
Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Walking straight on the morning track. Serving people never slack. With good heart and good intent. That's an ASN with great akhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.